Halo semuanya, sebelum lanjut ke videonya, kami dari kelompok 14 mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Yang pertama, ada Fatia Salsabila dengan NIM 21070121120006. Kemudian ada Wisala Jania Beruginting dengan NIM 21070121120016. Kemudian ada Rivenda Lulu Kolbikinanti dengan NIM 21070121120017 dan yang terakhir ada Salsabila Khairunisa dengan NIM 21070121120023. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan video dari kelompok 14 mengenai ekoenzim sebagai air purifier. Selamat menonton semuanya! Sebelum masuk ke pemaparan yang pertama, yuk kita simak dulu video mengenai permasalahan sampah yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ini 30-45% makanan yang diproduksi di seluruh dunia harus berakhir di mana? Di tong sampah ternyata, saudara-saudara. Jadi menurut data yang pernah saya baca nih ya, ada 222 juta ton sampah makanan yang dihasilkan setiap tahunnya oleh negara maju tersebut. Padahal jumlah tersebut nih hampir mendekati tingkat kebutuhan makanan di negara-negara sub-Sahara Afrika yang mencapai 230 juta ton makanan setiap tahunnya. Jadi kebayangkan banyak banget sampah yang pernah dibuang oleh masyarakat di negara barat sana. Saya pun menjajakan kaki di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pasar Induk yang sudah berdiri sejak tahun 1971 merupakan sentra perdagangan sayur dan buah bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Nah, jadi menurut data yang diambil dari Lembaga Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, ada perbedaan mencolok mengenai limbah makanan antara negara maju dan negara berkembang. Kalau di negara maju, makanan itu terbuang saat mulai proses memasak hingga konsumsi. Tapi kalau di negara berkembang itu sudah mulai dari penanaman, terus juga pemanenan, pengiriman, dan penyimpanan. Salah satu bukti nyata di Indonesia itu ada di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur sekarang ini. Kalau lihat belakang ini banyak banget sayuran dan buah-buahan yang terbuang. Entah mengapa, mungkin karena pengirimannya salah atau mungkin penyimpanannya salah juga, akhirnya membusuk dan harus dibuang. Dan sayur dan buah-buahan ini jadi salah satu makanan yang paling sering dibuang, sekitar 45%-nya dari total yang diproduksi, dan harus dibuang begitu saja, nggak bisa dimakan. Sayang banget kan? Seperti yang telah dilansir dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 menyebutkan bahwa sampah yang paling banyak dihasilkan di Indonesia ialah sampah pangan dengan total 39,8% dari seluruh total sampah yang dihasilkan masyarakat Indonesia. Namun data ini menimbulkan ketimpangan di mana masih ada masyarakat Indonesia yang kekurangan pangan. Dengan indeks angka 8,34% masyarakat Indonesia yang masih kekurangan pangan. Indonesia berada di urutan ke-65 dari 113 negara, bahkan berada di bawah negara-negara ASEAN yang telah dilansir dari data Global Food Security Index. Pembangunan ramah lingkungan ataupun rendah karbon bertimbal balik dengan banyaknya timbunan sampah pangan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dengan banyaknya sampah pangan, hal itu membuat produksi karbon semakin meningkat, di mana jika produksi karbon semakin meningkat akan merusak lapisan ozon. Food loss and waste yang dihasilkan di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2019 telah mencatat 115 sampai 184 kg sampah pangan per tahun, atau dengan total timbunan 23 sampai 48 juta ton sampah pangan per tahunnya. Dari segi sektor tanaman, terdapat 44% limbah pangan yang dihasilkan dari tanaman padi dan 62,8% tanaman yang berasal dari sayur-sayuran.
Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa lebih banyak sayur-sayuran yang terbuang dibandingkan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Beppanas bersama Waste for Change telah membentuk sebuah pergerakan perubahan untuk mengurangi food loss and waste di Indonesia, salah satunya dengan cara pembuatan ekoenzim. Tahu nggak sih kalau setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 200.000 ton sampah? Sebagian besar sampah ini akan berakhir di tempat pembuangan akhir dan menjadi gunung-gunung sampah yang tinggi. Di sisi lain, potensi ekonomi dari sampah ternyata besar sekali loh. Dengan total sampah plastik mencapai 27 juta ton, Indonesia memiliki potensi ekonomi di sektor daur ulang sebesar 31,5 miliar tiap tahunnya. Sayangnya, saat ini 81% dari sampah di Indonesia tidak disortir, sehingga sangat sulit untuk didaur ulang. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Dimulai aja dulu dari mengurangi sampah yang kita hasilkan. Salah satu cara paling mudah adalah dengan membawa botol minum dan tas kain dari rumah. Tapi, kalau kita sudah terlanjur menghasilkan sampah, apa sih yang bisa kita lakukan? Tenang, kita bisa mulai dengan hal kecil seperti memilah sampah dari rumah. Menghadapi permasalahan sampah rumah tangga yang kian menumpuk, maka muncul berbagai inovasi seperti mendirikan startup dan menyulap sampah rumah tangga menjadi suatu produk yang berguna. Di antaranya sekarang terdapat bank sampah, di mana bank sampah ini adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif di dalamnya. Bank sampah ini memiliki sistem manajemen mengumpulkan sampah dan meningkatkan nilai sampah tanpa harus menumpuk sampah itu sendiri. Nah, sekarang juga terdapat mall sampah, di mana mall sampah ini adalah startup yang didirikan yang berasal dari Makassar yang berdiri sejak tahun 2015 dan kini sudah menjadi perseroan terbatas. Adapun cara kerja dari mall sampah ini adalah menengahi penghasil sampah, baik sampah rumah tangga ataupun kantor, untuk kemudian diperjualbelikan kepada pengepul atau pemulung. Nah, melalui platform ini, masyarakat juga dapat membeli produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, saat ini juga sudah terdapat tempat olah sampah setempat listrik kerakyatan, di mana ini adalah program pengolahan limbah organik seperti dedaunan, rumput, dan pepohonan yang kemudian akan dijadikan sumber energi ekonomi alternatif. Inovasi ini diciptakan oleh pemuda Klungkung yang bekerja sama dengan STT, PLLN, dan Indonesia Power, di mana tidak hanya itu, sampah organis yang berasal dari rumah tangga juga dapat disulap menjadi pakan ikan yang bisa dijual perbelikan. Jadi dari hal tersebut yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa sudah banyak inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Ya, pada simpelnya, sampah-sampah tersebut diolah menjadi pupuk organik, biogas, arang briket, pakan ikan atau hewan ternak, kerajinan tangan, dan juga ada yang dinamakan dengan ekoenzim, di mana ekoenzim ini merupakan salah satu alternatif pemanfaatan limbah organik menjadi suatu produk dengan nilai ekonomi dan nilai manfaat yang tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas lebih lanjut mengenai ekoenzim sebagai inovasi pemanfaatan sampah rumah tangga. Secara umum, ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi limbah dapur organik seperti kulit buah atau sayuran yang dicampur dengan gula merah atau gula coklat dan juga air. Istilah ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Sultan Pumpanfong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Warna dari ekoenzim ini sendiri yaitu berwarna coklat gelap dan memiliki aroma asam manis yang kuat. Ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam sehingga nantinya ekoenzim ini sendiri memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat ekoenzim sebagai air purifier. Air purifier merupakan sebuah alat berteknologi yang memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Belakangan ini, masyarakat sudah banyak yang memburu air purifier. Hal itu dikarenakan seperti yang kita tahu juga bahwa kualitas udara, khususnya di daerah perkotaan, yang sudah mulai banyak tercemar oleh polusi.
Selain itu, air purifier juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti dapat meredakan gejala asma, menetralkan bau tidak sedap, menghilangkan bahan kimia berbahaya, dan juga dapat meningkatkan kualitas tidur. Mengapa ekoenzim air purifier memiliki banyak manfaat? Hal itu dikarenakan karena ekoenzim itu sendiri merupakan bahan alami natural untuk membunuh bakteri di udara. Selain itu, kandungan di dalam ekoenzim itu sendiri yaitu asam asetat dapat membunuh bakteri, kuman, dan virus yang ada di udara. Selain itu, yaitu enzim itu sendiri memiliki kandungan di dalamnya yaitu amilase, tripsin, dan lipase yang dapat membunuh dan mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Penggunaan ekoenzim sebagai air purifier dinilai lebih aman dan ramah lingkungan. Hal itu dikarenakan karena dalam pembuatan ekoenzim itu sendiri menggunakan bahan alami yaitu dari limbah sayur dan buah, tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Langkah pertama dalam pembuatan ekoenzim kali ini ialah menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan ekoenzim antara lain 300 gram kulit jeruk, 1 liter air, 100 gram gula merah, botol plastik 1,5 liter, timbangan, dan botol spray. Pertama-tama, irislah kulit jeruk yang telah disediakan hingga menjadi partikel-partikel kecil agar mudah dimasukkan ke dalam wadah. Lalu, masukkanlah irisan kulit jeruk tersebut ke dalam botol 1,5 liter. Selanjutnya, masukkan gula merah dan air ke dalam botol. Setelah kulit jeruk dan gula merah tercampur secara merata, simpanlah di area kering dengan suhu ruangan. Untuk hasil yang maksimal, diamkanlah ekoenzim selama 3 bulan. Pada bulan pertama, bukalah tutup botol setiap 1 kali dalam 1 hari. Dan diikuti 2-3 hari sekali pada 2 bulan berikutnya. Dalam membuat essential lemon oil, kita memerlukan beberapa alat dan bahan, antara lain: yang pertama, lemon segar secukupnya, diusahakan lemon organik. Yang kedua, siapkan sebuah wadah yang bisa ditutup dengan rapat, bisa mangkok ataupun toples kaca. Yang ketiga, diperlukan wadah kaca yang berwarna gelap. Yang keempat, sediakan minyak zaitun murni. Dan yang terakhir ialah parutan. Langkah pertama, cucilah bersih lemon, lalu kuliti. Pisahkan kulit dan buahnya, dan sisihkan kulit lemon. Parutlah kulit lemon sampai habis. Namun, saat memarut jangan sampai kena bagian putih. Jadi, harus berhati-hati. Selanjutnya, masukkan parutan kulit lemon ke dalam sebuah wadah. Lalu, masukkan minyak zaitun dalam wadah tersebut sampai kulit lemon benar-benar tidak terlihat atau terendam secara sempurna. Setelah itu, tutup rapat mangkok tersebut, diamkan selama 2 minggu. Pada saat fermentasi berusia 2 bulan, tambahkanlah 10% bahan aromatik yang telah dibuat sebelumnya ke dalam larutan ekoenzim melalui bantuan alat. Lalu, fermentasi kembali selama 1 bulan. Setelah didiamkan selama 3 bulan, lanjutkan dengan menyaring memakai kain kasa ataupun saringan. Cairan yang sudah disaring dimasukkan ke dalam botol lain untuk dijadikan pembersih udara atau air purifier. Ekoenzim sebagai air purifier siap digunakan.